segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami percaya dalam hidupku, Kau
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami percaya dengan penyembahan yang kami naikkan tadi menyatakan bahwasanya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan semoga penyembahan yang kami naikkan membawa jemaat ke dalam sentuhan hadirat Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan jemaat pemenang GPDI Pasir Nangka dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Stay at home yang merupakan salah satu seruan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Bahkan seringkali mendatangkan sebuah kebosanan bila mana tidak dijalani dengan bijak. Beberapa rekan saya mencoba mengisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya, mencoba resep makanan ataupun juga para pemudi menghiasi masker-masker mereka dengan sulaman-sulaman yang sangat indah. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan dalam masa stay at home ini. Namun, sebagai jemaat pemenang, apa yang harus kita lakukan yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab agar kita menjalani masa stay at home ini dengan bijak? Stay at home bukan hal yang baru, sudah ada dan pernah terjadi dalam masa Alkitab. Misalnya pada zaman Nabi Yesaya, kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ini adalah stay at home. Allah yang memerintahkan melalui Nabi Yesaya agar bangsa Yahudi untuk stay at home ketika kesusahan besar itu terjadi. Ketika Allah memperhitungkan, mengadakan penghukuman kepada bangsa-bangsa Mesir, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa yang sombong, bangsa yang menentang Allah, maka seluruh bangsa Yahudi diperintahkan oleh Tuhan untuk ada di dalam rumah-rumah mereka mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Ketika saya memperhatikan kalimat masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, itu sama seperti ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa kepada para murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka berdoa adalah salah satu perbuatan bijak yang dapat dilakukan pada masa stay at home. Doa dapat mengerjakan jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Doa dapat mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mendatangkan kuasa dan berkat Tuhan.
Doa dapat mengubah keadaan yang mustahil. Karena Tuhan berjanji, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata membalas menggunakan kata apodidomi, artinya adalah reward, upah atau hasil. Mereka yang berdoa, mereka yang akan mendapatkan hasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, template doa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, saya akan baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada 10 komponen tentang doa di dalam ayat 9 sampai ayat 13. Namun komponen doa ini bukan hanya isi daripada doa yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi di dalamnya merupakan sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh para pendoa dan harus ditumbuh kembangkan. Mari kita melihat. Yang pertama, kehidupan relasi yang intim. Itu ketika kita berkata Bapa kami yang di surga, yakni sebuah keintiman yang dimulai ketika kita dilahirkan kembali dan dilanjutkan dengan sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi doa bukan sekedar permintaan, tetapi doa adalah sebuah relasi di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, ini menunjuk kepada sebuah kehidupan sebagai para penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kehidupan yang memuji Tuhan, seperti yang telah diteladankan oleh Raja Daud. Dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Artinya dalam segala keadaan Daud memuji Tuhan. Dia mengubah persungutannya dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Ketidakpuasan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan, Daud naikkan pujian kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu. Ini menunjuk kepada sebuah kehidupan para pendoa, yakni kehidupan di dalam pengharapan akan kerajaan Allah yang akan datang. Artinya, kita mengundang ke pemerintahan Allah, yang berarti otoritasnya atas segala sesuatu, mengakui Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu. Lalu yang keempat, ketika kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menunjuk kepada suatu kehidupan para pendoa, yakni kehidupan yang fokus kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Artinya, para pendoa adalah para pendoa yang fokus kepada kehendak Tuhan. Lalu ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kata secukupnya. Ini merupakan permintaan yang didasarkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Berarti kehidupan para pendoa adalah kehidupan yang penuh dengan permintaan-permintaan yang saleh. Permintaan yang didasarkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Berikut, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini menunjukkan suatu kehidupan yang kudus dari para pendoa. Mengapa? Karena dosa dapat menghambat hubungan dengan Tuhan. Dosa dapat menghambat doa-doa kita tidak mendapatkan hasil. Seperti yang Yesaya katakan, apakah yang menyebabkan doa-doa kita tidak didengar?
adalah segala dosa dan kesalahan kita. Berikut ketika kita berkata, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini menunjuk kepada sebuah kehidupan para pendoa yang mampu melepaskan pengampunan, tidak menyimpan akar pahit. Indikator hati yang telah dilahirkan kembali adalah kemampuan untuk mengampuni. Berikut adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, para pendoa harus memiliki kehidupan yang takluk kepada pimpinan Tuhan, menyerahkan kepemimpinan hidup ini kepada pimpinan Tuhan. Dan ini perlu latihan, tidak dapat dilakukan satu kali. Terus menerus dalam pimpinan Tuhan. Berikut, ketika kita berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, kehidupan para pendoa adalah kehidupan di dalam perlindungan Tuhan. Karena kehidupan yang suci tidak dapat dicapai dengan usaha kita sendiri, tapi kita memerlukan Tuhan. Yang ke-10, ketika kita berkata, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini merupakan sebuah kehidupan para pendoa, yakni kehidupan di dalam iman yang bertumbuh karena pengenalan akan Tuhan. Perhatikan, dia yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Artinya dia pemilik segala sesuatu. Iman kita adalah iman kepada Dia yang memiliki segala sesuatu. Iman kepada Dia yang dapat memberikan segala sesuatu kepada kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 10 kehidupan yang harus dibangun sebagai para pendoa. Dari 10 komponen ini, mana yang masih sulit untuk saudara lakukan? Menurut saudara, mengapa demikian sulit? Dengan menemukan akar persoalannya, maka Anda akan mulai melangkah untuk lebih maju dalam membangun kehidupan sebagai para pendoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Di dalam menjalani masa stay at home, kami percaya perlindungan Tuhan tetap menjadi milik kami. Mampukan kami untuk menumbuh kembangkan kehidupan sebagai para pendoa. Sehingga doa-doa kami menjadi doa-doa yang berkuasa, doa yang efektif, doa yang mendatangkan hasil, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami akan selalu melihat mujizat Tuhan di dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Jemaat GPI di Pasir Nangka yang dikasihi Tuhan? Saya percaya semua pasti ada dalam lindungan Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar dapat memberikan sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Amin. Kami mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam keikutsertaannya mengikuti lomba TTS GPDI Pasir Nangka. Jumlah keluarga yang mengumpulkan TTS Paskah adalah 23 keluarga. Wah, ngomong-ngomong nih Ci, siapa ya keluarga yang dapat pemenang TTS ini? Kayaknya sih aku, Ci. Di sini kami akan mengumumkan pemenang TTS Paskah nih. Pemenangnya adalah keluarga. Tunggu dulu Sus. Kita kan belum undi siapa pemenangnya. Iya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kami akan mengundi pemenang TTS. Keluarga yang masuk daftar undian adalah keluarga yang memperoleh skor 100. Di antaranya adalah yang pertama, keluarga Bapak Anta. Yang kedua, keluarga Bapak Herman. Yang ketiga, keluarga Bapak Apolos. Yang keempat, keluarga Bapak Risman. Yang kelima, keluarga Ibu Lelen. Yang keenam, keluarga Ibu Ani. Oke, mari kita mulai saja pengundiannya. Jeng 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 jeng. Yeay! The result is keluarga Ibu Ani. Congratulations. Nah, untuk jemaat yang tidak menang, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat, setidaknya pengetahuan Alkitab kita menjadi bertambah setelah kita mengisi TTS Paskah. Ya, betul sekali.
Nah, gak capek nih kita ingetin, kegiatan family camp yang akan diadakan di Sukabumi akan diundur sampai kondisi yang cukup kondusif. Untuk saudara yang sudah melakukan registrasi dan belum melakukan pembayaran, dapat dilakukan via bank transfer ke nomor rekening di bawah ini atau bisa langsung diberikan ke GPDI Pasir Nangka. Biayanya Rp150.000. Jangan lupa juga untuk tetap cek warta jemaat yang akan dibagikan secara elektronik karena ada jadwal doa berkeluarga. Tetaplah bertekun dalam mesbah keluarga karena itu bisa membuat Tuhan tersenyum. Oh iya, untuk saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, dapat diberikan secara langsung ke GPDI Pasir Nangka atau melalui bank transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan. Please stay at home and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu dulu. Kalau mau cari belut di sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau jemaat mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker.